Saudara hadirin yang saya muliakan, nah saya ingin menuduhkan persoalan. Apa tidak boleh orang ziarah kubur? Apa tidak boleh orang pergi ke dukun? Ini dalam kaitannya dengan judi, karena ini penyakit yang sudah merajalela, mewabah di kalangan masyarakat kita di lapisan yang bawah ini. Saudara hadirin yang saya muliakan, ziarah kubur bukan saja boleh, malah dianjurkan oleh Nabi. Tetapi ziarah kubur yang dianjurkan oleh Nabi itu dengan tujuan pertama, agar orang ingat kepada mati. Kafa bil mauti wa'izah, kata Nabi. Cukup dengan mengingat mati menjadi pelajaran bagi kamu semua. Maka etikanya diajarkan, kalau saudara ziarah kubur sampai di depan pintu kubur itu kan, Assalamualaikum ya ahlal kubur wa inna insyaallahu bikum lahikun. Kami satu saat insya Allah pasti akan menyusul kamu. Kalau kamu sekarang berbaring di sini, satu saat kami akan berbaring di sini. Ziarah kubur mengingatkan orang kepada mati. Orang yang ingat kepada mati, gaya hidupnya lain dengan orang yang tidak ingat mati. Nah, orang kalau nggak ingat mati, gaya hidupnya nggak terkontrol. Kalau dia berkuasa, Fir'aun. Itu nggak ingat mati. Kalau dia kaya, Korun. Sudah gambarannya nggak merupakan gambaran-gambaran yang baik. Orang yang ingat mati, dia berkuasa, dia berlaku adil. Suatu saat saya akan mati dan ini akan dimintakan pertanggungan jawab. Orang kaya ingat mati, dia akan jadi pemurah. Kenapa? Kalau saya diberikan ilmu, pertanyaan akhirat cuma satu, ilmumu kau amalkan untuk apa? Kalau saya diberikan umur panjang, pertanyaan akhirat cuma satu, umurmu kau habiskan di mana? Tapi jikalau saya diberikan harta, pertanyaan akhirat ada dua, hartamu kau dapat dari mana, kau belanjakan kemana? Depannya ditanya, belakangnya ditanya. Dapat dari mana, dibelanjain kemana? Sebab dua-duanya berkaitan dengan kegiatan. Kadang-kadang dapatnya dari jalan yang baik, tapi keluarnya ke tempat yang tidak baik, itu pun tidak betul. Atau dapatnya dari yang tidak baik, tapi dibelanjakan untuk yang baik, itu pun tidak bisa diterima. Oleh karenanya, dengan mengingat mati, gaya hidup seseorang jadi terkontrol karenanya. Yang kedua, dianjurkan kita untuk berziarah kubur itu mendoakan orang-orang yang sudah meninggal. Mal mayyitu fi qabrihi illa kal gharikil mutaghawis, kata Nabi. Orang yang sudah meninggal itu di alam barzakhnya adalah seperti orang yang tenggelam di lautan, menunggu doa dari keluarganya yang masih hidup. Apakah itu anaknya, kemenakannya, cucunya, dan lain sebagainya. Adapun yang kalau kita ziarahi itu kuburnya orang-orang yang kita tahu merupakan orang soleh, orang yang berjiwa bersih, yang kita kenal ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada salahnya kita bertabarruk, asal jangan dengan satu keyakinan bahwa dia secara mandiri bisa mendoakan kita. Dia hanya bisa melakukan itu hanya dengan izin Allah. Nah, umumnya orang kalau sudah ziarah ke kubur-kubur keramat itu, Allahnya kelupaan. Itu yang dikhawatirkan merusak dan mengganggu akidah. Sehingga di awal-awal perkembangan Islam, Nabi pernah melarang orang ziarah kubur itu. Ini bisa kita simak dari hadis, kuntu nahaitukum an ziyaratil qabri fazuruha. Dahulu aku pernah melarang kamu untuk ziarah kubur. Adapun sekarang kalau mau ziarah, ziarahlah kamu. Kata-kata dulu aku pernah melarang kamu itu menggambarkan bahwa pada permulaan perkembangan Islam, nilai keimanan para sahabat masih rapuh, masih lemah, masih memerlukan pembinaan. Sehingga kalau mereka sering ke kubur, dikhawatirkan mereka minta kepada kubur. Nah,
Tetapi tatkala nilai keimanannya sudah mapan, sudah kuat, kata Rasul, fazuruha. Adapun sekarang kalau mau pergi berziarah, ziarahlah kamu. Saudara hadirin yang saya muliakan, jadi jangan melupakan Allah. Saya bisa saja berkata, kalau saya misalnya pakai cincin, lalu saya bilang, saya sejak pakai cincin ini, jangan anak gadis, nenek-nenek lihat saya lemes. Atau sejak pakai cincin ini, dagangan laris bener. Cincin itu yang menggelincirkan akidah. Untuk tidak tergelincir, orang harus tidak melupakan Allah. Dia bisa berkata, alhamdulillah, Allah memberikan keistimewaan kepada batu cincin saya. Batu cincinnya tidak apa-apa, Allah yang memberikan keistimewaan. Ini dalam bentuk yang langsung. Dalam bentuk yang tidak langsung kita bisa lihat, misalnya kalau petani ditanya, ini bisa panen besar ini rahasianya apa, Pak? Oh, pupuk urea, pupuk urea. Nah, Allah nomor 16. Seorang petani yang baik keimanannya, dia akan berkata, kami bisa panen besar karena izin Allah. Lah, kalau pupuknya mah pakai pupuk urea, izin Allahnya dulu, baru kemudian pupuknya nyusul. Jadi sebenarnya bukan cuma pergi ke dukun yang bisa merusak keimanan, pergi ke dokter juga bisa loh merusak keimanan. Kalau berkeyakinan bahwa dokter itulah yang memberikan sembuh, kenapa akidah saudara tidak tergelincir karenanya? Dokter hanya memberikan obat dan resep, sembuh itu datangnya dari Allah. Ini yang diungkapkan lewat lisan Nabi Ibrahim alaihissalam, wa idza maridtu fahuwa yashfini. Apabila aku sakit, dialah Allah yang memberikan sembuh. Memberikan sembuh. Jangan juga menyalahartikan ayat ini. Ada ayat begini sakit terus nekat. Udah nggak usah berobat dah, memang penyakit dari Tuhan. Ntar waktunya baik ya baik ya. Udah ampeg terus dah. Orang yang berobat saja belum tentu sembuh, apalagi yang tidak berobat. Sama juga orang nggak sembahyang kita ajakin ngotot, lu juga yang sembahyang belum tentu masuk surga katanya. Lah yang sembahyang belum tentu masuk surga, bagaimana cengoran lu yang nggak sembahyang? Saudara hadirin yang saya muliakan, kaum muslimin yang berbahagia. Jadi dengan demikian, maka jangan menghilangkan Allah. Kita, ajaran pokok dalam Islam adalah ajaran tentang tauhid. Nah, tauhid ini menyangkut mengesahkan Allah, baik di dalam zatnya, baik di dalam sifatnya, baik di dalam perbuatannya, baik di dalam beribadah kepadanya. Tauhid dalam ibadah itu ada. Tauhid dalam zat artinya zat Allah itu tidak tersusun, tidak terdiri dari bagian-bagian yang bisa dipecah-pecah. Ya seperti kita ini kan ada kepala, ada kaki, ada tangan. Allah tidak tersusun zatnya dari bagian-bagian. Esa zatnya tidak bisa dibagi-bagi. Esa sifatnya artinya Allah itu sifatnya tidak pernah berubah. Sejak dahulu sampai sekarang Allah itu cinta kepada orang beriman yang melakukan kebaikan, dan Allah benci kepada orang kufur yang melakukan kejahatan. Mustahil satu saat Allah berubah. Orang kufur yang berbuat kejahatan didemenin, orang mukmin yang berbuat kebaikan dikeselin. Misalnya tahun 2000 Tuhan giliran jengkel sama orang mukmin. Itu mustahil, dia esa di dalam sifatnya. Lain dengan sifat kita manusia. Sifat kita ini kan relatif. Ada saatnya kita senang, lain saat yang kita senang betul kita caci maki.
Hari ini kita caci maki, besok kita puji. Lihat teman kaya, habis kita omongin, boleh jadi dia kaya. Kenapa? Dukunnya 36. Begitu kita habis caci maki begitu, dia datang ngasih duit sama kita. Cacian itu bisa berubah menjadi pujian. Lu ya emang bukan main dah. Sifat kita itu relatif, bisa terpengaruh oleh situasi dan kondisi. Saudara hadirin yang saya hormati, kaum muslimin yang berbahagia, Allah juga esa di dalam perbuatannya. Artinya di dalam menciptakan apapun yang akan diciptakan oleh Allah, di dalam melakukan apapun yang akan dilakukan oleh Allah, tidak terikat kepada faktor lain, tidak memerlukan bantuan lain. Dia adalah mutlak. Nah, kemudian kita mengesahkan Allah dalam zatnya, mengesahkan Allah dalam sifatnya, mengesahkan Allah dalam perbuatannya. Belum tentu berarti kita mengesahkan Allah dalam ibadahnya. Sebab banyak orang yang yakin betul Allah itu esa, teguh dengan pendiriannya. Tuhan lu siapa? Allah. Allah bagaimana? Esa. Bagaimana kalau 2? Kagak. 3? Enggak. Mantap. Soal tahlil paten. Tapi dalam ibadah kadang-kadang dia tidak mentauhidkan Allah. Ini makna wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin. Kami tidak memerintahkan kepadamu kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah, dengan ikhlas. Beribadah kepada Allah dengan ikhlas itu artinya apa? Beribadah hanya untuk Allah saja. Nah, kalau hanya untuk Allah saja, lalu kita minta berdoa di depan kuburan orang yang soleh, apa syirik? Tidak syirik. Kalau kita berkeyakinan bahwa orang tempat kita memanjatkan doa itu hanya bisa mendoakan kita dengan izin Allah. Dia sendiri tidak punya kekuasaan apa-apa. Tanpa izin Allah, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Itu tidak menyebabkan orang menjadi syirik. Sama saja dengan kalau saya berkata tadi, alhamdulillah Allah telah memberikan keistimewaan kepada batu cincin saya. Apa salahnya Allah memberikan keistimewaan kepada benda-benda mati? Allah memberikan keistimewaan kepada Hajar Aswad, benda mati. Allah memberikan keistimewaan kepada Masjidil Haram, benda mati. Allah memberikan keistimewaan kepada Ka'bah, benda mati. Orang tawaf keliling Ka'bah, sembahyang di Masjidil Haram, sujud menghadap kepada Ka'bah. Apakah jadi syirik? Tidak. Kita tidak menyembah Ka'bahnya, kita menyembah yang punya Ka'bah itu. Nah, di sini kita lihat bahwa fungsi Ka'bah hanya merupakan wasilah. Tapi kalau Allahnya kita hilangkan, jadilah kita penyembah batu. Hanya saja batu itu berbentuk 4 bernama Ka'bah. Sa'i, orang yang melaksanakan haji, lari-lari antara Safa dan Marwah, amalan apa itu? Seakan-akan kita menghormati bukit-bukit, gunung-gunung. Tapi bukan itu yang kita tuju dalam pelaksanaan sa'i itu. Yang kita tuju adalah ini perintah Allah. Allahnya yang diutamakan. Maka hal semacam ini tidak menyebabkan orang menjadi syirik dan tergelincir dari tauhid. Tapi kalau ziarah kubur dengan niat cari buntutan, cari nomor yang cocok, ini niatnya saja sudah salah. Nah, kalau berangkat dengan niat yang salah, sampai di sana saya yakin, seyakin-yakinnya amalannya pasti salah. Lah, kubur yang diziarahin bukan kubur orang soleh. Ya mana ada orang soleh ngasih kode buntut. Ada juga orang salah, bukan orang soleh itu. Kadang-kadang dia nggak tahu kuburan siapa, nongkrong aja di situ. Memang sulit, saudara-saudara. Mental ya, namanya mental. Kalau memang mental sudah mental judi, apa saja bisa dijudiin.
Jadi orang nggak perlu sebenarnya pemerintah terlalu gini, nggak usah. Kembali saja kepada mental. Kalau mental memang sudah mental judi, apaan aja bisa dijudiin. Pulang tengah malam nabrak babi, babi yang keluar nih. Mobil lewat nomornya bisa dijudiin. Bajai lewat bajai bisa dijudiin. Mental. Kalau memang mental sudah mental judi, apapun saja bisa dijudikan. Saudara hadirin yang saya muliakan, lalu bagaimana dengan dukun? Ya, saudara hadirin, pergi ke dukun hakikatnya sama dengan pergi ke dokter. Orang berusaha melaksanakan yang namanya syariat, hakikatnya kembalikan kepada Allah. Syariatnya kita laksanakan. Tetapi, nah ini tetapi, yang pertama saudara harus tahu betul dukunnya itu bayang apa enggak, agamanya kuat apa enggak. Sebab ya tentu tidak ada dukun yang jelek, karena pada umumnya penyakit dukun itu kan nyohor, iklan lewat koleha-kolehanya. Kita bisul kecil datang, kata dukun, ini si kecil kemarin bisul kayak kelapa 5 menit baik. 5 menit padahal kemarin kagak ada yang datang. Diolah sedemikian rupa supaya orang mantap. Jadi jangan asal sembarangan. Kadang-kadang lihat potongan dukunnya aja kita ngeri. Mukanya sudah kremot, nggak pernah tersentuh air wudhu. Jangankan air wudhu, mandi aja jarang. Yang kayak begini yang dipegang mati-matian, yang dipercayai habis-habisan, akan kita kemanakan tauhid kita ini? Apalagi kalau perginya sudah dengan niat mencari nomor yang jitu. Itu saya katakan lagi tadi, berangkat saja sudah dengan niat yang salah. Orang berusaha silahkan. Sama juga kita ke dokter. Oleh dokter kan setelah diperiksa penyakit kita, lalu dianalisa, oh ini penyakitnya ini. Kemudian diberikan obat. Lah, obat itu kan tentu ada aturan minumnya tuh. Yang kapsul ini sehari 3 kali, yang tablet ini sehari 2 kali. Kalau kita minumnya kelebihan, overdosis namanya. Saking pengen cepet baik, sekali minum 10 tablet. Ya memang nggak sakit-sakit lagi, tapi nggak hidup sudah. Habis. Kita pun dalam melaksanakan amalan hidup beragama begitu. Saudara datang kepada kiai, orang-orang soleh, meminta amalan, wiridan, itu jangan sampai overdosis. Tidak sesuai dengan kemampuan pribadi. Wong masih SD sudah minta matematika kelas SMP, celeng. Baru SMP sudah minta diajarkan filsafat kelas perguruan tinggi, semaput. Kenapa? Daya tampungnya nggak kuat. Emang ukuran secangkir, minta di sini seember, ya luber. Lebihnya nggak cukup. Kenapa? Yang diberikan, yang diamalkan tidak sesuai dengan makomnya, tidak sesuai dengan kemampuan yang ada pada dirinya. Saudara hadirin yang saya muliakan, akhirnya apa? Mencelakakan dirinya sendiri, ngawur. Baru sembahyang seminggu udah ngaku ketemu malaikat. Sembahyang ditemenin malaikat lah, sembahyang baru seminggu mulai itu malaikat iseng amat. Ya walaupun kalau Allah izinkan tidak mustahil, tapi kan tidak logik. Orang yang melaksanakan ibadah puluhan tahun memerlukan riyadhah dan latihan, khusyuk dan tawadhu, penuh tazallul, merendahkan diri di hadapan Allah, belum tentu mendapat karunia yang semacam itu. Saudara hadirin yang saya muliakan, jadi dengan kata lain, yang pertama lihatlah dulu kualitas dukun yang akan saudara datangi itu.
ini kualitas black apa kualitas white, aspal apa cat putih, sehingga jangan sampai kita salah pilih. Sebab biasanya orang kalau sudah hanyut di kali, rumput pun dia pegangin. Dia tahu kalau rumput tidak akan bisa menahan bobot badannya, tapi karena posisinya posisi terjepit, rumput pun dia pegang. Ini satu gambaran psikologis betapa orang dalam keadaan panik, kepepet, kejepit, yang tidak mestinya dipegang pun akan dipegangnya juga. Walaupun dia tahu itu tidak akan bisa menahan bobot badannya, namun dipegangnya juga. Oleh karenanya, yang pertama, lihat dulu kualitas dukunnya. Yang kedua, saudara-saudara, jangan berkeyakinan bahwa dukun itulah yang memberikan permintaan saudara. Si dukun hanya bisa dengan izin Allah. Malas berusaha. Orang kalau sudah terlalu asik berkhayal, menghitung bintang di langit, malas berusaha. Kalau ada temannya kerja jadi buruh kasar, bawa hasil yang merupakan jeripaya dan peras keringat dia, satu minggu bergaji 10-15 ribu, diketawain. Apaan gaji lu 10 ribu 15 ribu, entar gua nih kalau tembus 100 juta entar. Yang 10 ribu dan 15 ribu keringat orang itu dihina, itu dicela. Tetapi dia selalu menghitung, entar nih gua, entarnya wallahu a'lam. Saudara hadirin yang saya muliakan, timbullah sikap malas. Padahal di tengah negara sedang membangun di berbagai bidang kehidupan. Maka sifat malas ini merupakan musuh kita, baik mengejar kemiskinan, baik mengejar kebodohan dan keterbelakangan kita di sektor-sektor lainnya. Alangkah akan terganggunya roda pembangunan di negara kita ini jikalau sebagian besar rakyat dihinggapi oleh penyakit malas, yang malas ini dilatar belakangi oleh penyakit tulul amal, terlalu muluk angan-angan, yang angan-angan ini dininabobokan oleh keinginan untuk mendapatkan untung yang besar tanpa peras keringat dan banting tulang. Sasaran yang lebih jauh, dan ini yang paling kita khawatirkan, hancurnya kubu-kubu pertahanan moral daripada bangsa kita. Kita sependapat bahwa lebih penting daripada membangun jembatan adalah membangun manusia yang membangun jembatan. Bahwa lebih penting daripada mengaspal jalan raya adalah membangun mental manusia yang melaksanakan pengaspalan itu. Dengan kata lain, membangun dan mempersiapkan manusia pembangunan. Tanpa itu, maka saya merasa khawatir kalau nanti kita tidak akan sampai kepada target yang kita harapkan oleh karena kandas di tengah jalan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, Islam sebagai agama yang mengajarkan manusia untuk berusaha dan mengeluarkan segala kemampuan untuk melaksanakan segala usahanya itu, sangat membenci sifat malas, sangat membenci sifat tulul amal atau panjang angan-angan. Dan oleh karena judi melahirkan dua sifat itu, Islam sangat menganjurkan pengikutnya untuk menjauhi segala macam jenis perjudian, baik yang terang-terangan maupun yang dilakukan secara samar-samar, tidak ketara, judi canggih sesuai dengan canggihnya teknologi daripada manusia itu sendiri. Ini adalah penyakit yang meracuni masyarakat manusia dari sejak berpribadi, bertetangga, berumah tangga, sampai kepada berbangsa dan bernegara. Dan kasus-kasus yang timbul sudah cukup banyak, yang tidak mungkin lagi kita katakan hanya sekedar bersifat kasuistis, bersifat kasus-kasus kecil saja. Sebelum riaknya naik ke permukaan, marilah kita membuat benteng untuk masing-masing pribadi muslim memelihara dan menjaga diri,
jangan terseret dalam permainan yang bernama judi, apapun bentuknya, bagaimanapun cara dan ragamnya. Karena jelas bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. Taruhlah kita barangkali kemarin-marin hanyut dalam arus perjudian, tetapi hendaknya kita bisa mengambil pelajaran bahwa seorang mukmin adalah seorang yang apabila dia melakukan kesalahan, dia segera sadar, dijadikannya pelajaran untuk tidak diulanginya lagi pada masa-masa yang akan datang. Dengan sikap semacam itu, kita tidak lagi akan mengulangi kesalahan-kesalahan lama, dan grafik kehidupan kita dari hari ke hari akan makin menunjukkan hal-hal yang baik dan positif adanya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kalau ABRI masuk desa, rakyat beruntung. Kalau jaksa masuk desa, rakyat bahagia. Kalau koran masuk desa, rakyat ikut jadi cerdas. Tapi kalau judi masuk desa, rakyat kiamat. Pembangunan akan terbengkalai, roda perekonomian akan lesu. Karena mestinya orang membelanjakan uang untuk sesuatu yang dia perlukan, akhirnya dia belanjakan untuk sesuatu yang dia tidak perlukan, karena gambaran, khayalan akan mendapat keuntungan yang jauh lebih besar lagi. Padahal istilah orang-orang tua kita dulu, lebih baik makan singkong betulan daripada makan roti ngimpi. Artinya uang yang 1.000-2.000 rupiah itu lebih baik dibelikan beras, dimasak, makan bersama anak dan istri, terasa nikmat dan halalnya, ketimbang beli kertas lalu ngelamun, menghayal, menghitung yang bukan-bukan. Itu kertas dibolak madep ulon, dibolak madep mudik, diputar sana, diputar sini, akhirnya palanya ikut muter. Kira-kira apa yang cocok? Masih belum puas, kertas dilihat, orang gila ditanyain. Sudah tahu waras, orang gila yang ditanya. Masih belum puas, nanya orang gila, tidur di kuburan. Allahu Akbar. Padahal di rumahnya tempat tidurnya empuk, anget, nggak ada nyamuk. Kuburan, tidur di kuburan. Dampak-dampak negatif yang semacam ini pada gilirannya mau atau tidak mau akan menyeberang kepada garis akidah, membahayakan dan mengancam nilai-nilai tauhid yang kita miliki. Sudah kertas dibolak-balik, tidak puas, orang gila ditanya. Orang gila ditanya belum maram, tidur di kuburan. Barangkali ada bisikan. Saudara hadirin yang saya muliakan, memang walaupun wahyu sudah berhenti, tapi Allah masih memberikan ilham kepada hamba-hambanya yang dikehendakinya. Tetapi ilham itu bentuknya positif. Kalau saudara pagi-pagi berniat, tahu-tahu datang pikiran nanti malam mau ngaji, itu namanya ilham. Kalau saudara sedang merenung, tahu-tahu datang pikiran, saya mau sedekah, itu namanya ilham, bentuknya positif. Tapi kalau ngelamun, tahu-tahu datang pikiran nomor sekian pasang, itu bukan ilham, itu belis. Saudara hadirin yang saya muliakan, tidak puas tidur di kuburan, cari yang lebih paten lagi, dukun ditanya. Nah, saya ingin menuduhkan persoalan. Apa tidak boleh orang ziarah kubur? Apa tidak boleh orang pergi ke dukun? Ini dalam kaitannya dengan judi, karena ini penyakit yang sudah merajalela, mewabah di kalangan masyarakat kita di lapisan yang bawah ini. Saudara hadirin yang saya muliakan, ziarah kubur bukan saja boleh, malah dianjurkan oleh Nabi. Tetapi ziarah kubur yang dianjurkan oleh Nabi itu dengan tujuan pertama, agar orang ingat kepada mati. Kafa bil mauti wa'izah, kata Nabi.
cukup dengan mengingat mati menjadi pelajaran bagi kamu semua. Maka etikanya diajarkan, kalau saudara ziarah kubur sampai di depan pintu kubur itu kan, Assalamualaikum ya ahlal kubur wa inna insyaallahu bikum lahikun. Kami satu saat insya Allah pasti akan menyusul kamu. Kalau kamu sekarang berbaring di sini, satu saat kami akan berbaring di sini. Ziarah kubur mengingatkan orang kepada mati. Orang yang ingat kepada mati, gaya hidupnya lain dengan orang yang tidak ingat mati. Nah, orang kalau nggak ingat mati, gaya hidupnya nggak terkontrol. Kalau dia berkuasa, Fir'aun. Itu nggak ingat mati. Kalau dia kaya, Korun. Sudah gambarannya nggak merupakan gambaran-gambaran yang baik. Orang yang ingat mati, dia berkuasa, dia berlaku adil. Suatu saat saya akan mati dan ini akan dimintakan pertanggungjawab. Orang kaya ingat mati, dia akan jadi pemurah. Kenapa? Kalau saya diberikan ilmu, pertanyaan akhirat cuma satu, ilmumu kau amalkan untuk apa? Kalau saya diberikan umur panjang, pertanyaan akhirat cuma satu, umurmu kau habiskan di mana? Tapi jikalau saya diberikan harta, pertanyaan akhirat ada dua, hartamu kau dapat dari mana, kau belanjakan kemana? Depannya ditanya, belakangnya ditanya, dapat dari mana, dibelanjain kemana? Sebab dua-duanya berkaitan dengan kegiatan. Kadang-kadang dapatnya dari jalan yang baik, tapi keluarnya ke tempat yang tidak baik, itu pun tidak betul. Atau dapatnya dari yang tidak baik, tapi dibelanjakan untuk yang baik, itu pun tidak bisa diterima. Oleh karenanya, dengan mengingat mati, gaya hidup seseorang jadi terkontrol karenanya. Yang kedua, dianjurkan kita untuk berziarah kubur itu mendoakan orang-orang yang sudah meninggal. Mal mayyitu fi qabrihi illa kal gharikil mutaghawis, kata Nabi. Orang yang sudah meninggal itu di alam barzaknya adalah seperti orang yang tenggelam di lautan, menunggu doa dari keluarganya yang masih hidup. Apakah itu anaknya, kemenakannya, cucunya, dan lain sebagainya. Adapun yang kalau kita ziarahi itu kuburnya orang-orang yang kita tahu merupakan orang soleh, orang yang berjiwa bersih, yang kita kenal ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada salahnya kita bertabarruk, asal jangan dengan satu keyakinan bahwa dia secara mandiri bisa mendoakan kita. Dia hanya bisa melakukan itu hanya dengan izin Allah. Nah, umumnya orang kalau sudah ziarah ke kubur-kubur keramat itu, Allahnya kelupaan. Itu yang dikhawatirkan merusak dan mengganggu akidah. Sehingga di awal-awal perkembangan Islam, Nabi pernah melarang orang ziarah kubur itu. Ini bisa kita simak dari hadis, kuntu nahaitukum an ziyaratil qabri fazuruha. Dahulu aku pernah melarang kamu untuk ziarah kubur, adapun sekarang kalau mau ziarah, ziarahlah kamu. Kata-kata dulu aku pernah melarang kamu itu menggambarkan bahwa pada permulaan perkembangan Islam, nilai keimanan para sahabat masih rapuh, masih lemah, masih memerlukan pembinaan. Sehingga kalau mereka sering ke kubur, dikhawatirkan mereka minta kepada kubur. Nah, tetapi tatkala nilai keimanannya sudah mapan, sudah kuat, kata Rasul, fazuruha. Adapun sekarang kalau mau pergi berziarah, ziarahlah kamu. Saudara hadirin yang saya muliakan, jadi jangan melupakan Allah. Saya bisa saja berkata, kalau saya misalnya pakai cincin, lalu saya bilang, saya sejak pakai cincin ini, jangan anak gadis, nenek-nenek ngelihat saya lemes. Atau sejak pakai cincin ini, dagangan laris bener. Cincin itu yang menggelincirkan akidah.
Untuk tidak tergelincir, orang harus tidak melupakan Allah. Dia bisa berkata, alhamdulillah, Allah memberikan keistimewaan kepada batu cincin saya. Batu cincinnya tidak apa-apa, Allah yang memberikan keistimewaan. Ini dalam bentuk yang langsung. Dalam bentuk yang tidak langsung kita bisa lihat, misalnya kalau petani ditanya, oh ini bisa panen besar ini rahasianya apa Pak? Oh, pupuk urea. Pupuk urea. Nah, Allah nomor 16. Seorang petani yang baik keimanannya, dia akan berkata, kami bisa panen besar karena izin Allah. Lah, kalau pupuknya mah pakai pupuk urea, izin Allahnya dulu, baru kemudian pupuknya nyusul. Jadi sebenarnya bukan cuma pergi ke dukun yang bisa merusak keimanan, pergi ke dokter juga bisa loh merusak keimanan. Kalau berkeyakinan bahwa dokter itulah yang memberikan sembuh, kenapa akidah saudara tidak tergelincir karenanya? Dokter hanya memberikan obat dan resep, sembuh itu datangnya dari Allah. Ini yang diungkapkan lewat lisan Nabi Ibrahim alaihissalam, wa idza maridtu fahuwa yashfini. Apabila aku sakit, dialah Allah yang memberikan sembuh. Memberikan sembuh. Jangan juga menyalahartikan ayat ini. Ada ayat begini sakit terus nekat. Udah nggak usah berobat dah, emang penyakit dari Tuhan, ntar waktunya baik ya baik ya. Udah ampek terus dah. Orang yang berobat saja belum tentu sembuh, apalagi yang tidak berobat. Sama juga orang nggak sembahyang kita ajakin ngotot, lo juga yang sembahyang belum tentu masuk surga katanya. Lah yang sembahyang belum tentu masuk surga, bagaimana cengoran lo yang nggak sembahyang? Saudara hadirin yang saya muliakan, kaum muslimin yang berbahagia. Jadi dengan demikian, maka jangan menghilangkan Allah. Kita, ajaran pokok dalam Islam adalah ajaran tentang tauhid. Nah, tauhid ini menyangkut mengesahkan Allah, baik di dalam zatnya, baik di dalam sifatnya, baik di dalam perbuatannya, baik di dalam beribadah kepadanya. Tauhid dalam ibadah itu ada. Tauhid dalam zat artinya zat Allah itu tidak tersusun, tidak terdiri dari bagian-bagian yang bisa dipecah-pecah. Ya seperti kita ini kan ada kepala, ada kaki, ada tangan. Allah tidak tersusun zatnya dari bagian-bagian. Esa zatnya tidak bisa dibagi-bagi. Esa sifatnya artinya Allah itu sifatnya tidak pernah berubah. Sejak dahulu sampai sekarang Allah itu cinta kepada orang beriman yang melakukan kebaikan, dan Allah benci kepada orang kufur yang melakukan kejahatan. Mustahil satu saat Allah berubah. Orang kufur yang berbuat kejahatan didemenin, orang mukmin yang berbuat kebaikan dikeselin. Misalnya tahun 2000 Tuhan giliran jengkel sama orang mukmin. Itu mustahil, dia esa di dalam sifatnya. Lain dengan sifat kita manusia. Sifat kita ini kan relatif. Ada saatnya kita senang, lain saat yang kita senang betul kita caci maki. Hari ini kita caci maki, besok kita puji. Lihat teman kaya, habis kita omongin, boleh jadi dia kaya. Kenapa? Dukunnya 36. Begitu kita habis caci maki begitu, dia datang ngasih duit sama kita. Cacian itu bisa berubah menjadi pujian. Lu ya emang bukan main dah. Sifat kita itu relatif, bisa terpengaruh oleh situasi dan kondisi. Saudara hadirin yang saya hormati, kaum muslimin yang berbahagia, Allah juga esa di dalam perbuatannya. Artinya di dalam menciptakan apapun yang akan diciptakan oleh Allah.
Di dalam melakukan apapun yang akan dilakukan oleh Allah, tidak terikat kepada faktor lain, tidak memerlukan bantuan lain. Dia adalah mutlak. Nah, kemudian kita mengesahkan Allah dalam zatnya, mengesahkan Allah dalam sifatnya, mengesahkan Allah dalam perbuatannya, belum tentu berarti kita mengesahkan Allah dalam ibadahnya. Sebab banyak orang yang yakin betul Allah itu esa, teguh dengan pendiriannya. Tuhan lu siapa? Allah. Allah bagaimana? Esa. Bagaimana kalau dua? Kagak. Tiga? Enggak. Mantap. Soal tahlil paten. Tapi dalam ibadah kadang-kadang dia tidak mentauhidkan Allah. Ini makna wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin. Kami tidak memerintahkan kepadamu kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah, dengan ikhlas. Beribadah kepada Allah dengan ikhlas itu artinya apa? Beribadah hanya untuk Allah saja. Nah, kalau hanya untuk Allah saja, lalu kita minta berdoa di depan kuburan orang yang soleh, apa syirik? Tidak syirik. Kalau kita berkeyakinan bahwa orang tempat kita memanjatkan doa itu hanya bisa mendoakan kita dengan izin Allah. Dia sendiri tidak punya kekuasaan apa-apa. Tanpa izin Allah, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Itu tidak menyebabkan orang menjadi syirik. Sama saja dengan kalau saya berkata tadi, alhamdulillah Allah telah memberikan keistimewaan kepada batu cincin saya. Apa salahnya Allah memberikan keistimewaan kepada benda-benda mati? Allah memberikan keistimewaan kepada Hajar Aswad, benda mati. Allah memberikan keistimewaan kepada Masjidil Haram, benda mati. Allah memberikan keistimewaan kepada Ka'bah, benda mati. Orang tawaf keliling Ka'bah, sembahyang di Masjidil Haram, sujud menghadap kepada Ka'bah, lalu berusaha menyimpan sesuatu yang bisa membawa manfaat, baik untuk dirinya, untuk anak cucunya, maupun untuk keluarganya, untuk masa kini dan masa depannya. Kadang simpanan itu berbentuk uang, kadang berupa tanah, lain saat berbentuk pabrik, dan lain sebagainya. Sementara masa depan yang paling pasti adalah akhirat. Jika untuk masa depan dunia kita rela memeras keringat, membanting tulang, pergi pagi dan pulang petang, menyimpan uang, menyimpan tanah, menyimpan pabrik, pernahkah kita merenung jika satu saat kiamat datang, kita dibangkitkan dari kubur masing-masing, berdiri di padang mahsyar untuk mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan hidup kita di dunia ini, lalu kita akan menuju ke alam akhirat. Sudahkah kita mempunyai simpanan untuk akhirat kita? Pada pertemuan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un min kanzil jannah. Simpanan sorga ada 4 macam. Yang pertama, ikhfa'us sadaqah, menyembunyikan sedekah. Saudara-saudara kaum muslimin, sebagaimana yang kita maklum bahwa Allah Subhanahu wa taala melebihkan sebagian rezeki dari kita terhadap yang lain. Ada yang kaya, ada yang setengah kaya, ada yang miskin, ada yang setengah miskin, dan selanjutnya. Ada yang gajinya kecil tapi penghasilannya gede. Ada yang penghasilannya gede tapi enggak punya gaji. Ada juga yang memang gajinya gede dan penghasilannya gede. Kelebihan rezeki merupakan sunnatullah dan tidak harus membuat kita merasa lebih dari yang lain. Bahkan sebaliknya, kelebihan itu harus membuat kita ringan tangan untuk menolong mereka yang memang memerlukan pertolongan. Kalau saudara diberikan ilmu,
maka pertanyaan akhirat cuma satu, ilmumu kau amalkan untuk apa? Kalau saudara diberikan umur yang panjang, pengadilan akhirat juga bertanya satu, umurmu kau habiskan di mana? Tapi kalau saudara diberikan harta, pengadilan akhirat akan bertanya dua, hartamu kau dapat dari mana, kau belanjakan kemana? Dari mananya ditanya, dan kemananya juga ditanya. Oleh karena kita akan dimintakan pertanggungan jawab, maka amanah yang bernama harta ini harus kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Ada penggunaan yang merupakan kewajiban, itu zakat namanya. Ada penggunaan yang sewaktu-waktu, itu infak namanya. Ada yang lebih sewaktu-waktu lagi, dan itu sedekah namanya. Zakat dia terikat oleh haul dan nisab, oleh putaran batas waktu dan ukuran dari harta itu sendiri. Sedangkan infak terikat oleh situasi dan kondisi perekonomian seseorang. Sedangkan sedekah tidak terikat dengan apapun. Dalam kondisi seperti apapun kita bisa melakukan sedekah dengan yang terkecil sekalipun. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talik. Atau ada hadis, tabassumuka fi wajhi akhika laka sedekah. Senyumanmu kepada temanmu adalah sedekah. Jadi untuk melakukan sedekah tidak harus dalam berbentuk uang. Dengan ilmu kita bisa sedekah, dengan tenaga kita bisa bersedekah, dengan pikiran kita bisa bersedekah, bahkan senyum kepada teman itu pun sedekah. Jadi kalau sedekah dengan uang memang belum punya uang, nyengir aja banyakin. Itu asal pada tempatnya, jangan lalu ketemu tiang listrik cengengesan. Tentu tidak pada tempatnya dan tidak wajar. Nah, sedekah yang paling dicintai Allah adalah sedekah yang disembunyikan. Artinya jauh dari sifat riya. Kan kadang-kadang ada orang sedekah itu disebutkan namanya. Apa tidak bagus? Kalau memang niatnya ikhlas, ya bagus-bagus saja. Untuk memberikan sugesti kepada yang lain. Si Fulan bin Fulan nyumbang sekian, diumumkan. Boleh kalau niatnya untuk memberikan rangsangan kepada yang lain supaya dia menyumbang lebih besar dari orang tadi. Tapi kalau itu mendatangkan riya, maka sedekah yang paling dicintai Allah adalah sedekah yang disembunyikan. Tangan kiri saja tidak tahu apa yang diberikan oleh tangan kanan. Sedekah yang dilakukan dengan ikhlas akan merupakan perbendaharaan surga, tersembunyi dari pandangan orang lain, tidak seorang pun tahu. Karena memang sikap yang baik adalah melupakan kebaikan dan mengingat kesalahan. Itu salah satu ciri orang bahagia. Orang yang selalu mengingat kesalahannya dan berusaha melupakan segala kebaikannya. Kalau dia akan berada kebaikan, dia tidak bisa ikut, dia merasa rugi karena dia merasa belum pernah berbuat baik. Tapi kalau akan melakukan kesalahan baru, dia ingat kesalahan yang sudah-sudah, sehingga terhalang baginya untuk melakukan satu kesalahan baru. Demikianlah saudara-saudara, bahwa Allah melebihkan rizki sebagian kita dari yang lain, agar terjadi tolong-menolong dalam kehidupan ini. Jadi kesenjangan yang nature, kesenjangan yang alami, itu sunnatullah. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang kelas menengah. Nah, kenapa lalu sekarang kita berusaha mengentaskan kemiskinan? Oleh karena adanya kesenjangan struktural. Kalau yang kaya bisa semakin kaya, kenapa yang miskin tidak bisa naik jadi ikut sedikit kaya? Sebab pada dasarnya Islam adalah agama yang sejak turunnya sudah berupaya memerangi kemiskinan. Bahkan dikatakan kemiskinan itu mendekatkan kepada kekufuran. Orang kalau miskin udah dekat banget sama kafir. Gampang menjadi kafir. Berapa banyak saudara-saudara kita yang oleh karena soal perut, oleh karena soal materi, terpaksa meninggalkan dan menanggalkan akidahnya. Menjual petunjuk yang diberikan Allah dengan kesenangan dunia yang cuma sebentar ini. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah.
Jadi makin kita sembunyikan satu sedekah, semakin banyak perbendaharaan kita di surga. Sedekah yang paling dicintai Allah adalah sedekah yang disembunyikan. Malahan ada seorang sufi, dia punya kebiasaan kalau pergi sholat Jumat dia bawa uang, itu uang dia taruh di bawah tikar masjid. Dia niat sedekah kepada siapa saja yang nemuin itu duit. Maksudnya apa? Supaya yang nemuin nggak tahu siapa yang punya duit. Demikian dia saking ingin menyembunyikan sedekahnya. Karena sifat ria itu bisa memakan amal kita sendiri. Ria itu termasuk menyebut-nyebut kebaikan kita. Orang yang suka nepuk dada, sedikit-sedikit ngitungnya kalau nggak gua. Tuh kalau nggak gua tuh. Tuh yang belas itu kalau nggak gua. Iya kalau nggak lu kenapa emang? Orang yang suka menepuk jasa, tuh biasanya memang begitu saudara-saudara. Kalau perang lagi berkecamuk, orang nggak sempat ngaku jadi pahlawan. Tapi begitu perang selesai, yang kagak kenal bedil ngaku pahlawan, mas. Itu sesuatu yang biasa. Oleh karenanya, orang-orang yang ikhlas dalam bersedekah, disembunyikannya sedekah itu, Allah cinta betul. Malahan ada hadis memberikan jaminan, inna sedaqatal mar'il muslimi tazidu fil umri wa tadfa'u mitatas su'i. Sesungguhnya sedekahnya seorang mukmin tazidu fil umri, bisa menambah umur panjang, wa tadfa'u mitatas su'i, dan menyelamatkan manusia dari mati secara su'ul khatimah. Jadi siapa yang kepengen panjang umur, banyaklah sedekah. Yang bosan hidup, pelit terus. Sedekah menambah panjang umur dan menyelamatkan manusia dari mati secara su'ul khatimah. Pak, katanya umur itu nggak bisa ditambah, nggak bisa dikurangin. Kapan? Kalau ajal sudah datang. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal datang tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Itu kalau ajal sudah datang. Tidak bisa lagi umur ditambah dikurangi, sudah datang. Tapi kalau belum datang, itu kan haknya Allah. Mau ditambah, mau dikurangi, hak prerogatif Allah. Sebagai pencipta manusia, Allah maha kuasa dan maha mampu. Sedekah ini menambah panjang umur dan menyelamatkan manusia dari mati secara su'ul khatimah. Itu orang mati kan sama ya, kondisinya mati, nggak nafas. Tapi hakikat mati kan lain-lain. Ada yang mati itu husnul khatimah, baik akhirnya. Misalnya lagi ngaji mati, lagi sholat mati, lagi sedekah mati. Ini yang dinamakan dengan husnul khatimah, baik di akhirnya. Sebaliknya ada yang su'ul khatimah, jelek di akhirnya. Ini yang jadi catatan akhir. Lagi nyekek botol, mampus. Lagi banting kartu, modar. Su'ul khatimah, jelek pada akhirnya. Sedekah menyelamatkan manusia dari mati secara su'ul khatimah. Dan kita semua kepengen mendapat husnul khatimah, jauh dari su'ul khatimah. Oleh sebab itu yang bisa menyelamatkan kita dari penyakit itu antara lain adalah sedekah yang disembunyikan. Yang dikerjakan dengan ikhlas karena Allah. Tidak karena kepengen dipuji orang, tidak karena ingin dikatakan orang pemurah, sebab orang dermawan itu orang yang memberi tanpa harus diminta. Kalau masih harus diminta, ya belum dermawan namanya, masih harus diminta. Kalau nggak diminta ya tulus, lolos, polos. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Harta adalah amanat dan akan kita pertanggungjawabkan. Allah melebihkan rizki sebagian kita dari yang lain agar kita saling tolong menolong, bantu membantu. Nabi janjikan siapa yang meringankan beban saudaranya muslim di dunia, Allah akan meringankan bebannya di akhirat nanti. Sebuah jaminan dari baginda Nabi. Si orang yang kita bantu barangkali tidak bisa membalas, Allah yang akan membalas lewat jalan lain yang tidak pernah kita sangka-sangka. Ada orang tanya,
Pak, ini ada orang nyumbang masjid sambil marah-marah, bagaimana? Saya bilang sumbangannya aja ambil, marahnya jangan. Marahnya jangan diambil, itu urusan dia. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Umat Islam ini kan umat yang punya potensi besar. Kadang kita merenung, kenapa kadang-kadang pembangunan masjid kok lambat sekali? Kalau hotel hari ini peletakan pertama, bulan depan peresmian. Supermarket hari ini peletakan batu pertama, minggu depan peresmian. Tapi kalau sudah yang namanya masjid, kadang-kadang peletakan batu pertama sekaligus jadi batu terakhir. 3 tahun, 4 tahun, campur nebar jalak di jalanan, duit dijaring kayak ikan sepat. Apa tidak ada orang Islam yang kaya? Banyak. Apa tidak ada pengusaha muslim yang jadi konglomerat? Ada. Lalu yang belum banyak itu yang komit terhadap nilai-nilai agamanya. Akhirnya kita jatuh jadi umat yang lemah. Belum ada pengusaha konglomerat muslim buka pabrik supermi cap beduk misalnya umpamanya atau pabrik kecap cap sorban supaya identitas keislamannya sedikit kelihatan. Kita jatuh jadi umat yang lemah karena potensi tidak terinventarisir dengan baik. Kita ini ibarat kompor yang cuma matengin nasi orang lain. Potensi kita dimanfaatkan oleh orang lain. Ukhuwah Islamiyah kita baru terbatas kepada silaturahmi. Ukhuwah di bidang ekonomi kita lemah. Ukhuwah di bidang kebudayaan kita lemah. Apalagi ukhuwah di bidang politik kita lebih rapuh lagi. Padahal ukhuwah itu adalah totalitas kehidupan manusia. Menyangkut ipoleksos bud. Memerlukan nilai-nilai ukhuwah. Jadi oleh karena itu mari kita menyadari. Di dalam harta kita, walaupun kita yang cari, pergi pagi, pulang sore, peras keringat, banting tulang, di sana ada harta anak yatim. Di sana ada hak masjid. Di sana ada hak pesantren. Di sana ada hak jihad. Berbahagialah seseorang apabila dia oleh Allah dijadikan keran. Keran itu menyimpan air, tapi tidak untuk dirinya, tapi disalurkannya kepada mereka yang memang memerlukannya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ini yang pertama. Jadi perbendaharaan surga adalah menyembunyikan sedekah. Orang lain nggak tahu, kita pun nggak pernah ngitung-ngitung. Kita anggap lewat begitu saja, padahal itu deposit akhirat. Satu. Yang kedua, perbendaharaan surga itu apa? Wa kitmanul musibah, menyembunyikan kesulitan. Kadang orang takut menghadapi kesulitan. Tapi makin kita merenung, hidup ini kan sebenarnya urusan. Takut sama urusan ya jangan hidup. Tandanya orang hidup itu kalau punya urusan. Urusan melupakan problem. Problem sering menimbulkan kesulitan. Kesulitan bukan untuk ditakuti, tapi untuk diatasi dan dicarikan jalan keluarnya. Siapa sih orangnya yang nggak pernah sulit-sulit? Makin tinggi status sosialnya, makin gede urusannya. Makin tinggi kualitas imannya, makin berat tingkat kesulitannya. Cuma memang yang namanya enak itu seperti pelangi. Biang lala itu nggak pernah di atas kepala kita, di atas kepala orang melulu. Lo sih enak lo, kata kita. Dia juga bilang yang enak kan lo. Pelangi itu nggak pernah di atas kepala kita. Kata tukang beca, aduh enak ya naik Mercy. Kata tukang beca, apa yang di dalam mobil Mercy? Aduh enak bener tukang beca, di jok ngeringkuk ngorok pulas bener. Saya kamar pakai AC sejuk, tempat tidur sutra empuk, alga spring bed, kulak kulik nggak bisa pulas kalau belum minum Valium, belum tidur. Enak bener tukang beca, di jok ngorok nggak tahu wetan kulon. Si tukang beca bilang yang di Mercy enak, yang di Mercy bilang tukang beca enak. Inilah enak, nggak pernah di atas kepala kita, di atas kepala orang lain melulu enak itu. Nah saudara-saudara, yang merupakan perbendaharaan surga itu orang yang bisa menyembunyikan kesulitan, baik pribadi
ataupun rumah tangga. Nih terutama rumah tangga yang jadi soal. Kadang-kadang kita ini kalau senang, sebaliknya kalau senang kita diam, kalem aja, cuek. Banyak banget duit kita bawaan, diam aja udah. Malah ketemu orang takut. Tapi begitu susah, sekampung tahu. Padahal Nabi mengajarkan perbendaharaan surga itu menyembunyikan musibah, menyembunyikan kesulitan. Kalau enak, cerita sama orang-orang. Kalau nggak enak, rasain sendiri, tekan sendiri, atasin sendiri. Kita kan sebaliknya. Senang kita diam, asal lagi susah, paling tidak kita nyari teman buat cerita kesusahan. Siapa orangnya yang nggak pernah susah? Cuma soalnya bagaimana kita mengatasi kesusahan itu sendiri. Begitu juga misalnya kalau orang sudah berumah tangga, itu orang tuanya harus menjadi tempat dia cerita yang enak-enak saja. Yang nggak enak rasain berdua, selesaikan berdua, atasin berdua. Jangan dibalik. Asal senang diam, giliran susah saja. Maknya laporan. Terbalik, bisa menjaga security informasi. Maka nama bayam keluar diam, malah seluitan. Enak amat lo makan daging ayam. Security informasi. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Ujian yang terberat itu yang pernah diberikan kepada para nabi, para rasul, para aulia, para ulama. Makin tinggi keimanan, makin berat bentuk kesulitan. Ayo saya kemukakan satu contoh saja. Ada seorang nabi yang kaya, nabi kaya, namanya Nabi Ayub. Iblis kalau orang begini kan keki, ibadahnya rajin, kaya. Nih yang kayak begini susah digodain. Kalau ibadahnya rajin, miskin, kali bisa disogok. Sini imannya mantap, ibadahnya rajin, kaya, nabi lagi. Oh, tapi namanya iblis, nggak kurang akal. Laporan, Tuhan, kenapa Les? Ya ini bahasa saya, bahasa Qurannya sih nggak gitu. Itu hambamu yang namanya Ayub, dia rajin ibadah cuma karena dikasih kaya aja. Coba kasih miskin dia, berhenti dia sembahyang. Ah, kamu bisa aja. Saya tahu Ayub itu hambaku yang ikhlas. Saya buktiin Tuhan, silahkan. Dibuktiin lah, iblis turun ke alamin. Yang mula-mula dia lakukan, dia rusak sawah ladang Nabi Ayub. Dia binasakan binatang ternak Nabi Ayub. Sehingga dalam waktu singkat, jatuhlah Nabi Ayub dari orang paling kaya, jadi orang paling miskin. Beliau masih ibadah di mihrab dalam masjid. Datang iblis. Saudara Ayub, ya. Lagi ngapain? Ibadah. Nyembah Allah, nyembah Allah. Oh, percuma. Kenapa? Tuhan yang ente sembah nih, dia udah bikin miskin ente. Sawah ladang ente hancur lebur, binatang ternak binasa. Sekarang ente jadi orang paling miskin. Ngapain nyembah Tuhan kayak begitu? Tekor. Udah berhenti dah ibadah, berhenti ibadah. Ini iblis sama Tuhan laporannya lain, yang dikerjakan kepada Nabi Ayub juga lain. Benar begitu iblis kata Nabi Ayub? Iya. Sawah ladang saya habis, buras. Binatang ternak saya binasa, binasa. Saya miskin, bangpak. Apa jawab Nabi Ayub? Bukan innalillahi, ini hebat. Alhamdulillahillazi a'tani wa akhza minni. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan harta kepada saya dan sekarang mengambilnya lagi. Alhamdulillah. Allah yang ngasih, Allah yang ambil. Itu mah urusan Allah. Iblis cuman ibadah jalan terus, sujud lagi Nabi Ayub. Iblis seleher gondok banget. Dasar Nabi nggak mempan dia apa-apain. Miskin malah alhamdulillah. Allah yang ngasih, Allah yang ambil. Jadi kalau kita tidak komit, kita tidak terikat kepada kaya, miskin, senang, susah, apa yang bisa bikin kita susah? Jadikan kekayaan, kemiskinan, jadikan senang susah sebagai anak buah yang bisa kita atur. Jangan
Jangan kekayaan ngatur kita, jangan kemiskinan ngatur kita. Kita yang harus mengatur mereka. Senang, susah, kaya, miskin, bahagia, sengsara, jadikan itu anak buah yang bisa kita atur. Kalau sekarang kita kaya, lain saat boleh jadi kita miskin, semiskin-miskinnya. Allah yang ngasih, Allah yang ngambil. Tenaga mana yang bisa menghalangi? Ibadah jalan terus. Iblis makin gondok. Dasar nabi loh. Akhirnya apa? Nabi Ayub dikerjain, diberikan penyakit. Demikian fatal penyakitnya. Bayangin, udah miskin sakit. Masya Allah. Miskin sakit. Sakitnya nggak lama, kira-kira 16 tahun. Istrinya 3, 2 mental minta ceraiin. Ngerawatin laki bengek begini. Senang belum tentu, susah udah pasti nih. Cerai aja, cerai dah. Cerai. Tinggal satu Siti Rahmah yang setia menemani beliau. Sesetia-setianya hati perempuan. Satu saat Siti Rahmah bilang, "Bang, iya, abang kan Nabi, Bang. Lalu, namanya Nabi kan doanya jarang meleset, Bang. Maksud kamu minta kenapa sih sama Tuhan biar abang sembuh baik dah, Bang?" Siti Rahmah, "Iya. Saya sakit berapa tahun sih dah?" 16 tahun, Bang. "Sebelum ini saya sehat berapa tahun?" "Ya kira-kira 60 tahun, Bang." "Nah, coba ente banding-bandingin, Rahmah. Saya dikasih sehat 60 tahun, dikasih sakit 16 tahun. Sudah nggak sabar mau doa kepada Allah minta sembuh. Saya malu kepada Allah. Diuji dengan yang luar biasa seperti ini, tidak mengganggu stabilitas kehambaannya. Dia tetap menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala." Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kunci menghadapi kesulitan itu apa? Allah jelaskan dalam satu ayat, "Wa basyiris sabirin alladzina iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Gembirakan orang-orang yang sabar. Siapa mereka itu? Yang apabila mendapat musibah mereka kembali kepada keyakinan dasar, segalanya dari Allah dan segalanya akan kembali kepada Allah. Ini konsepsi dasar dari sikap muslim dalam menghadapi berbagai kesulitan. Segalanya dari Allah, segalanya akan kembali kepada Allah. Kalau ini sudah kondisi dasarnya, maka kita akan lapang menghadapi kenyataan bagaimanapun pahitnya. Apakah itu namanya miskin, apakah itu namanya sakit, bahkan maut sekalipun. Segalanya dari Allah, segalanya akan kembali kepada Allah. Ini sikap hidup, bukan sekedar ucapan. Kita kadang-kadang menjadikannya sebagai ucapan. Mulutnya sih nggak berhenti, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, tapi nangisnya terus gerung-gerungan. Bukan itu, ini kesadaran moral. Kalau segalanya dari Allah, segalanya kembali kepada Allah, kan sebenarnya cuma nunggu giliran. Hari ini saya nyembayangin dia, entah hari apa saya disembayangin orang. Hari ini saya antar dia ke kubur, entah hari apa orang nganterin saya ke kubur. Hari ini saya tahlilkan dia, entah nanti kapan orang tahlilkan saya. Segalanya dari Allah, segalanya akan kembali juga kepada Allah. Oleh sebab itu saudara-saudara, kesulitan bukan untuk ditakuti. Kesulitan justru untuk diatasi, dicarikan jalan keluarnya. Dan tidak ada orang yang tidak pernah mendapat kesulitan. Tidak ada. Semakin tinggi status sosial, semakin tinggi kualitas keimanan, semakin besar juga tingkat kesulitan. Hanya saja bagaimana cara kita mengatasinya. Dan Al-Quran menyatakan, "Inna ma'al usri yusra." Di balik kesulitan itu pasti ada kemudahan. Roda itu berputar. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, ta'arraf ilallahi fir raha ya'rifka fis syiddah. Ingatlah kepada Allah di waktu kamu senang, supaya Allah ingat kepada kamu di waktu kamu susah. Kalau waktu senang kita ingat kepada Allah, kita susah, Allah tidak akan meninggalkan kita. Tapi kalau waktu senang kita jauh dari Allah, sujud tidak sempat, dengan masjid jauh, ketika senang kita lupakan Allah. Nanti begitu kita susah, Allah lupakan kita. Dan itu menyakitkan.
Oleh karena itu orang-orang tua kita dulu bilang, kalau lagi sehat ingat-ingat lu bakal sakit nanti. Kalau lagi kaya ingat-ingat satu saat kita bakal jatuh miskin. Bahkan kalau lagi muda ingat-ingat kita bakal tua. Dan yang terpenting kalau lagi hidup ingat-ingat kita bakal mati. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Jadi yang kedua yang merupakan perbendaharaan surga, menyembunyikan musibah. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Hal ketiga yang merupakan perbendaharaan surga adalah wasilatur rahmi. Orang yang suka bersilaturahmi. Sebagaimana yang kita maklum bahwa manusia adalah makhluk yang disebut zon politika. Makhluk sosial yang tidak mungkin hidup sendiri-sendiri. Betapa dan siapapun kita memerlukan orang lain. Bodoh betul manusia kalau tinggal di tengah masyarakat tapi tidak mau bermasyarakat. Merasa hebat sendiri, pintar sendiri, gagah sendiri, kaya sendiri. Mungkin kalau mati juga ngubur sendiri. Jangankan kita di sini, di sorga saja Nabi Adam waktu sendirian bengong melulu, mondar mandir. Allah tegur dam sepi dam. Ya ini kalau bahasa saya. Iya Tuhan sepi ini nggak ada coret-coretan pisan ini. Diciptakan Siti Hawa baru anteng Nabi Adam. Itu di surga. Cobalah. Umpamanya saudara tinggal di Jakarta nih. Kayak bener. Apaan aja di Jakarta punya saudara dah. Jembatan Semanggi ambil. Monas buntel bawa pulang. Hotel-hotel ambil semua. Cuman tinggal di Jakarta sendirian, apa enaknya? Betapa dan siapapun kita perlu orang lain. Tidak ada seorang pun yang bisa memenuhi kebutuhan hidupnya secara sendiri-sendiri. Nah, Islam telah menyelamatkan manusia dari ras diskriminasi. Mengikat manusia dengan persaudaraan yang berlandaskan kepada akidah. Karena itu dianjurkan bersilaturahmi. Bahkan Nabi menyatakan, man arada ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a fi atharihi falyasil rahimah. Siapa yang kepengen diluaskan rezekinya dan dipanjangkan usianya, banyaklah ia bersilaturahmi. Siapa yang kepengen dimudahkan rezekinya, hendaknya ia banyak bersilaturahmi. Kalau banyak teman, kesulitan kan paling tidak ada tempat cerita. Udah susah, sendirian kita pikirin diri, nggak ada tempat tukar pikiran. Cepet banget sama bengek. Dilawan sendiri. Nah, secara makro kita bisa berkata, tidak mungkin ada kemenangan kalau tidak ada kekuatan. Tidak ada kekuatan kalau tidak ada kesatuan dan persatuan. Tidak mungkin ada kesatuan dan persatuan tanpa semangat silaturahmi. Kalau umat Islam mau menang, dia harus kuat. Kalau umat Islam mau kuat, dia harus bersatu. Kalau umat Islam mau bersatu, dia harus membudayakan silaturahmi ini. Bahkan sampai-sampai kata Nabi, kalau bisa cari nilai tambah. Apa? Silman qata'ak. Bersilaturahmilah kau kepada orang yang marah denganmu. Masya Allah, indahnya ajaran agama kita. Orang yang marah pun kepada kita, kata Nabi, kalau bisa bersilaturahmilah kepadanya, kepada orang yang marah itu. Di situ nilai tambah. Cuman jujur nih hadis, ngucapinnya gampang, ngamalinnya yang berat banget. Orang marah sama kita disuruh silaturahmi, ada apa malu? Lu marah, ada gue marahan lagi. Gue pikirin. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Tapi ini yang diajarkan, bahkan ini yang dicontohkan oleh baginda Rasul. Bagaimana begitu mudah? Misalnya satu saat Abu Jahal ini ngatur strategi bagaimana bikin Muhammad celaka. Dia gali lubang di depan tempat tidurnya. Dia tutupin daun korma. Terus dia panggil seseorang, ke sini. Kasih tahu Muhammad, pamannya sakit keras, minta ditengokin. Berangkat orang ini ke sana. Muhammad, labbaik. Pamanmu sakit keras, dia minta ditengokin. Baik, saya akan datang menjenguk beliau.
Berangkatlah Nabi ke rumah Abu Jahal tanpa prasangka apapun. Abu Jahal udah pasang setil, selimut 3 rangkap setengah dia pakai, persis kayak orang meriang. Tapi sembari ngintip dari balik selimut, begitu Muhammad buka pintu, nah masuk perangkap nih. Muhammad jalan menuju tempat pembaringan. Makin lama makin dekat, makin lama makin dekat, makin dekat ke lubang yang dipasang oleh Abu Jahal itu. Dalam hati Abu Jahal, terus dah jatuh, mampus dah lo ini. Mampus lo hari ini nih. Apa yang terjadi? Malaikat Jibril datang. Muhammad, pamanmu cuma pura-pura sakit. Di depan tempat tidurnya ada lubang perangkap supaya kamu jatuh ke situ. Sudah, kamu pulang. Balik kanan Nabi. Sudah hampir jatuh ke lubang, balik kanan, pulang. Bayangin kecewanya Abu Jahal. Muhammad dikit lagi, Muhammad dikit lagi. Enggak paman, saya pulang aja. Emosi bangun dari tempat tidur, enggak sadar kalau lagi pura-pura sakit. Lompat ngejar Nabi, dia lupa dengan lubang yang dia gali. Pusrak, nyemplung sendiri ke dalam lubang. Nabi terus berlalu. Ini terjadi keanehan. Jatuh ke lubang yang dia gali itu sebenarnya nggak terlalu dalam ya, antara 3-4 meteran lah. Tolong saya jatuh ke lubang ini. Datanglah pelayan-pelayannya itu. Angkat saya dari sini. Oh, yang ngulurin tambang. Satu gulung, belum juga nyampe itu tambah. Kurang, beli lagi ke warung. Sambung, ulur lagi, nggak juga bisa sampai. Wah, ini kerjaan Muhammad ini. Tolong, siapa salah seorang kamu ke rumah Muhammad, kasih tahu encangnya kecebur. Minta ditolongin. Sampaikan kepada Rasul. Kenapa? Pamanmu jatuh ke lubang, Muhammad minta tolong diangkatin. Tambang udah nyambung-nyambung nggak nyampe juga. Ya, nanti saya datang, saya tolong. Coba. Nyata-nyata orang berniat jahat mau mencelakakan dia. Datang dia menolong. Ini yang disebut air tuba dibalas air susu ya ini. Bukan sebaliknya. Air tuba dibalas air susu. Paman, kecebur ya? Iya Muhammad, tolong ini. Pegang tangan saya. Nabi ulurkan tangannya. Nyampe. Dipegang oleh Abu Jahal. Diangkat ke atas. Sampai atas. Apa kata Abu Jahal? Sihirmu memang hebat Muhammad. Udah ditolongin dikata sihir. Yang enak kita kemplang kan itu orang begitu. Urusan apa? Tapi inilah akhlak. Kalau bisa kamu bersilaturahmilah dengan orang yang marah kepadamu sekalipun. Orang marah kita tetap baik. So, kalau kita berbuat baik sama orang yang memang baik, rasanya sih biasa-biasa aja. Orang baik kita baik lagi, ya draw aja, belum ada nilai tambah di situ. Baru ada nilai tambah kalau kita bisa berbuat baik kepada orang yang nyakitin kita. Itu namanya kita setingkat di atas dia. Dia sakitin kita, kita berbuat baik sama dia. Dia pelit sama kita, kita baik sama dia. Dia marahin kita, kita deketin dia. Di situ kita punya nilai tambah. Jadi siapa yang ingin diluaskan rezekinya kata Nabi dan dipanjangkan umurnya, hendaklah ia banyak-banyak bersilaturahmi. Sederhana sebenarnya silaturahmi, tapi silaturahmi membangkitkan semangat kesatuan dan persatuan. Kesatuan dan persatuan melahirkan kekuatan. Dalam matematika 1 ditambah 1 pasti 2. Tapi di tengah masyarakat 1 orang takut ditambah 1 orang takut, hasilnya jadi 2 orang setengah berani. Kenapa setengah berani? Karena udah berdua. Tadi pan takut sendirian. Kalau dia kumpul turu-turu takut lah jadi berani. Kita yang lemah, kita yang tidak berdaya, kita yang miskin, kalau mau kompak bersatu, apa yang nggak bisa kita kerjain? Apalagi tinggal di kota besar, pilihan cuma 2. Bertahan atau minggir. Bertahan atau minggir. Untuk bisa bertahan harus mampu bersaing. Untuk mampu bersaing harus punya keahlian. Keahlian harus ditunjang dengan pendidikan, ditambah oleh kekompakan sebagai umat.
Udah miskin mencar mulu, orang injek kita. Orang nggak pandang urusan apa malu. Oleh karena itu silaturahmi pada hakikatnya merupakan ruh dari ukhuwah yang diajarkan oleh agama kita. Bagaimana Islam menyelamatkan masyarakat manusia dari ras diskriminasi, mengikat manusia, dan tidak ada persaudaraan yang lebih indah selain persaudaraan yang diikat dengan nilai-nilai akidah. Sepanjang orang di jalan Allah, itulah saudara kita. Keluar dia dari jalan Allah, selesailah persaudaraan sampai di situ. Karena itu, kalau ingin menyimpan sesuatu di surga, banyaklah bersilaturahmi. Datang ke rumah ini, datang ke rumah itu, dan lain sebagainya. Itu simpanan kita di akhirat nanti. Ini yang ketiga. Saudara-saudara, yang keempat, perbendaharaan surga itu apa? Wa qawlu la hawla wa la quwwata illa billah. Ucapan la haula wa la quwwata illa billah. Ibadah kan ada yang berat, modalnya besar. Bangun masjid berat, modalnya besar. Bangun rumah sakit berat, modalnya besar. Ada ibadah yang berat tapi modalnya ringan. Misalnya puasa. Puasa itu berat, mengendalikan nafsu. Kalau sekedar nggak makan nggak minum sih enteng, mengendalikan nafsu itu jihad terbesar. Tapi kan modalnya ringan, cuma niat saja. Ini ibadah berat, modalnya ringan. Ada ibadah yang ringan, modalnya juga enteng. Seperti termasuk ucapan la haula wa la quwwata illa billah. Tanpa sadar, la haula wa la quwwata illa billah, nyelengin tuh di surga. Nyelengin, kita nggak terasa, nyelengin simpanan akhirat. La haula wa la quwwata illa billah, nyimpan lagi. Kaget, la haula wa la quwwata illa billah, nyimpan lagi. Banyak simpanan. Walaupun sebenarnya yang dimaksud di sini adalah kesadaran batin bahwa tidak ada daya dan kekuatan kecuali Allah. Itu intinya. Kita memulai pekerjaan disunahkan baca bismillah, kan begitu? Apa itu? Kesadaran moral bahwa ini saya bisa kerjakan. Saya kerjakan ini dengan menyebut nama Allah. Kenapa? Kalau Allah tidak memberikan daya dan kekuatan, mana mampu saya kerjakan ini. Maka saya kerjakan ini dengan menyebut nama Allah. Bismillah. Kesadaran moral. Manusia hanya wajib berusaha, tapi nggak pernah wajib berhasil. Banyak hal-hal yang kalau kita renungkan secara rasio nggak mungkin, tapi jadi kenyataan. La haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali bagi Allah semata-mata. Kesadaran moral akan kelemahan dan keterbatasan makhluk bernama manusia. Kadang kita kagum dengan otak, tapi kita sering lupa sama yang bikin otak. Padahal bagaimanapun hebatnya otak, yang bikin otak pasti lebih hebat dari otak. Nggak percaya, silahkan otak-otakan. Inilah kecenderungan. Kita kagum dengan pesawat-pesawat mutakhir, bukan main, besi gede banget terbang itu. Alangkah hebatnya. Lalu apa yang bikin otak tidak lebih hebat dari itu semua? Kita puji laut, apa yang bikin laut tidak lebih hebat dari laut itu? La haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali Allah. Apa yang bisa kita lakukan kalau tidak karena daya dan kemampuan yang diberikan oleh Allah kepada kita? Lahirlah sikap tawadu, rendah hati, tidak melonjak menjadi angkuh dan sombong, sadar akan kelemahan dan keterbatasan diri sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi satu sisi ini ucapan yang berpahala, la haula, jadi wiridan. Pada sisi lain ini kesadaran moral, sikap mental, kesadaran batin bahwa yang punya daya dan kekuatan itu cuma Allah. Kita nggak pantas untuk sombong, sebab sombong itu pakaiannya Allah. Kita nggak sedang pakai pakaian Allah, kegedean. Dan makin kita renungi, makin terbentur. Apa sih yang bisa kita sombongin? Kita mau sombong apa? Kaya? Pintar? Itu kan semua relatif. Di atas langit masih ada langit lagi. Jadi oleh karenanya, marilah kita menyadari
Manusia hanya wajib berusaha, tapi tidak pernah wajib berhasil. Yang berusaha saja tidak wajib berhasil, apalagi yang tidak berusaha. Islam bukan agama orang pemalas yang selesai sholat lalu endelohom, enggelenggem ayem-ayem. Tapi Islam bukan agama orang sombong yang setelah berusaha lalu tidak memerlukan Allah. Kita bisa saja bikin proyeksi, tahun sekian kita bakal panen besar menurut perhitungan otak. Tapi ada kejadian lain. Apa? Tikus ngambek. Habis itu dimakanin tikus, panen gagal. Proyeksi rasional gagal oleh tikus-tikus yang ngambek itu. Bisa saja terjadi. Tahun depan kita panen besar. Urung. Kenapa? Musim panas panjang. Dan sekarang ini koran-koran bikin berita musim mengalami penyelewengan. Bukan cuma manusia yang nyeleweng sekarang. Musim pakai nyeleweng. Mestinya kan musim hujan udah selesai. Masih hujan-hujan juga. Musim. Nah sekarang kita boleh bikin proyeksi. Kita bakal panen besar. Tahu-tahu musim panas panjang. Sawah retak, air kering. Cari teknokrat yang paling botak. Suruh pendekin tuh musim panas. La haula wa la quwata illa billah. Inilah kesadaran moral. Saudara, saya teringat satu saat ada seorang konglomerat. Umurnya ya kira-kira 70-an. Satu saat dia ditanya oleh wartawan, "Pak, umur Bapak berapa sih?" "Ya paling 10 tahun." 10 tahun? 10 tahun? Anak Bapak berapa orang? Aduh. Satu saja? Satu. Harta Bapak berapa? Ya paling-paling bangsa 7 juta kali. 7 juta? Iya. Pak, kenapa Bapak bohongi saya? Bapak punya buku biografi. Koran-koran, majalah-majalah banyak memuat cerita riwayat hidup Bapak. Saya tahu umur Bapak 70. Kenapa bilang cuma 7 tahun? Saya tahu anak Bapak 8. Kenapa cuma bilang 1? Saya tahu harta Bapak miliaran, mungkin triliunan, pabrik di mana-mana, bank di mana-mana. Kenapa bilang uang Bapak cuma 7 juta? Nah, kata si konglomerat tadi, kamu benar nak, kamu benar. Umur saya kalau jumlahnya memang 70 nak. Cuman ingat-ingat saya, baru 7 tahun terakhir ini saya sujud. Baru 7 tahun terakhir ini saya berusaha dekat dengan Allah. Saya laksanakan perintahnya. Saya jauhi larangannya. 7 tahun inilah rasanya yang ada nilainya di hadapan Allah. Yang 63 tahun matong, kelabu, kelem umur gue. Habis untuk maksiat, untuk munkarat. Maka ketika ditanya tadi, umur saya 7 tahun itu. Oh begitu Pak. Oh iya. Lalu anak Pak. Anak Bapak kan 8. Kenapa bilang cuma 1? Nah, kalau jumlah hitungannya memang anak saya 8. Tapi dari 8 orang ini rasanya cuma 1 nih. Yang bakal jadi buah hati, belahan jantung. Pelanjut cerita, penerus sejarah. Bakal jadi anak soleh yang akan mendoakan saya. Cuma 1 rasanya anak saya ini yang bakal jadi buah hati saya. Besar-besaran saya. Yang akan mendoakan di kubur saya. Yang akan mendoakan di akhirat saya. Yang 7 orang mana? Masya Allah, yang atu tenggeng, yang atu nyekek botol ngolo, yang atu nggak karu-karuan. Makanya saya bilang 1 anak saya yang akan bisa mendoakan saya. Oh begitu Pak. Iya. Nah harta Pak, harta Bapak kan triliunan. Pabrik Bapak di mana-mana. Uang Bapak hampir di tiap bank-bank besar. Kenapa bilang cuma 7 juta? Betul kau nak. Harta saya kalau jumlahnya memang miliaran, triliunan mungkin. Tapi yang saya ingat baru 7 juta tuh yang saya belanjakan di jalan Allah. Saya nyumbang masjid, saya santuni yatim piatu, saya bantu pembangunan pesantren, saya bantu pembangunan rumah sakit Islam. Itu yang akan saya bawa pulang ke akhirat, yang 7 juta itu. Yang triliunan itu nanti akan diperebutkan oleh anak-anak saya sebagai waris saya. Jadi harta saya 7 juta itu yang bakal nemenin saya di akhirat. Yang akan saya bawa pulang jadi teman saya. Saudara-saudara kaum muslimin, jangan-jangan orang tua itu adalah kita-kita ini. Jangan-jangan
Kita-kita ini adalah orang tua itu. Jangan-jangan itu potret dari diri kita masing-masing. Dari sekian umur yang diberikan Allah, berapa tahun yang ada nilainya di hadapan Allah? Dari sekian anak-anak yang merupakan amanah, berapa yang akan mendoakan kita sebagai orang tuanya menjadi anak soleh? Dari sekian banyak harta yang diberikan Allah, berapa yang akan kita bawa pulang menghadapnya nanti, yang kita belanjakan di jalan Allah? Ini sebuah potret kehidupan. Karena itu kita kembali kepada la haula wa la quwwata illa billah. Kita wajib berusaha, kita wajib berikhtiar. Selebihnya, segala daya dan kekuatan hanya milik Allah saja semata-mata. Satu kesadaran batin dari setiap pribadi muslim. Setelah ia berusaha dan berikhtiar, ia menyerahkannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi satu sisi ini merupakan wiridan ucapan yang mengandung pahala. Pada sisi lain ini merupakan sikap batin dari seorang muslim di dalam ia menghadapi realitas kehidupan ini. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Kalau ini kita jadikan satu basis kehidupan, maka ini akan menyelamatkan manusia dari kemungkinan tergelincir menjadi orang yang lupa diri dan lupa darat. Sebab itu Imamul Ghazali berpesan, jadidis safinah fa innal bahra amiq wa khuziz zad fa inna safara ba'id wa khaffifil hamla fa innal hamla sadid. Perbarui selalu kapalmu karena lautan sangat dalam. Bawa bekal yang banyak karena perjalanan ini sangat jauh. Ringankan beban karena kebanyakan beban akan menyakitkan. Alangkah indah kalimat ini, alangkah dalam makna yang terkandung di sana. Perbarui selalu kapalmu karena lautan sangat dalam. Apa artinya ini? Jaga mentalmu baik-baik. Pelihara imanmu baik-baik karena hidup penuh cobaan seperti lautan. Kita kalau berlayar di lautan kan kadang-kadang tenang, angin bertiup sepoi-sepoi basah. Jika malam datang, bintang gemintang bertabur menghias cakrawala. Rembulan memantulkan sinarnya dengan indah. Dalam keadaan begitu berlayar enak. Tapi lain saat, ombak menggunung, halilintar menyambar, angin topan bertiup. Berapa banyak sudah saudara-saudara kita yang tenggelam di lautan dunia. Tanpa sadar bahwa dia belum sampai kepada pantai yang akan dituju. Berapa banyak sudah saudara-saudara kita yang tenggelam di lautan dunia ini tanpa sempat bangkit lagi. Dia menyangka sudah sampai kepada tujuannya. Hati-hati kapal jangan sampai bocor karena lautan sangat dalam. Iman ini jaga baik-baik karena hidup penuh dengan ujian. Wa khuzizad fa inna safara ba'id. Bawa bekal yang banyak karena perjalanan sangat jauh. Saudara mau ke Bandung, bawa duit. Saudara mau ke Surabaya, banyakan lagi duitnya. Saudara mau ke Mekah, gepokan, iketan tuh duit, nggak lembaran lagi. Makin jauh perjalanan, makin banyak bekal yang harus kita bawa. Kalau saudara dari Jakarta mau ke Surabaya, kagak bawa duit berangkat juga, itu sih bukan berani namanya, nekat. Sampai Surabaya belum tentu, sengsara di jalan udah pasti. Kenapa? Nggak bawa bekal berangkat. Sama juga kita nih, misalnya belum sempat sembahyang, mati. Waduh, berani banget orang. Belum punya bekal, mati. Sengsara di jalan. Atau bekal tidak cukup. Dari Jakarta, saudara mau ke Surabaya, bawa duit 500 perak. Paling jauh Cikampek nyampenya itu. Paling jauh itu. Antara jauhnya perjalanan dengan bekal yang saudara bawa tidak seimbang. Hidup ini perjalanan panjang, a walking tour. Dimulai dari alam arwah, sebelum jasad diciptakan, roh diciptakan lebih dulu. Dari situ pindah ke alam rahim, dari alam rahim pindah ke alam dunia, dari alam dunia pindah ke alam barzah, baru menuju akhirat. Satu perjalanan panjang. Kalau bekal tidak bawa, sengsara di jalan. Bawa bekal yang banyak karena perjalanan ini sangat jauh. Wa khaffifil hamla, ringankan beban karena beban itu cuma akan menyulitkan. Kalau bekal itu sih keperluan, tapi beban nggak kita perluin, coba ngeberat-beratin.
Apa ini beban? Dosa. Kecurangan, kebatilan, kezoliman, ketidakadilan, kesewenang-wenangan. Itu akan jadi beban kita di akhirat. Alangkah celakanya, perjalanan panjang, bekal tidak bawa, beban kelewat banyak, alamat sengsara di jalan. Pahala tidak ada, dosa berlipat ganda. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kalau kita rangkum nasihat Al-Ghazali dengan kisah si konglomerat tadi, kita akan mengambil kesimpulan. Pertama, bekal terbaik dalam menghadapi gejolak kehidupan ini tidak lain adalah iman. Yang kedua, pahala dan dosa. Dua hal kontroversial. Pahala adalah bekal, dosa adalah beban. Tapi kita sekarang kan tidak begitu terangsang kepada yang abstrak. Orang berlomba mencari yang konkret-konkret saja, yang real. Kalau memang dosa, benjol dong, kira-kira begitu. Kira-kira begitu. Persis orang Yahudi dulu. Orang Yahudi itu kan pernah minta kepada Nabi Musa, Ya Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Musa, kami nggak bakal mau beriman kepada Allah kalau belum kami lihat Allah ada nongkrong di depan kami. Kalau memang Tuhan ada, taruh dong di depan kami. Mau yang konkret-konkret saja. Kalau memang dosa, benjol dong. Kalau memang pahala, berasa dong. Orang terangsang kepada yang real, yang konkret-konkret saja. Karena itu, untuk mengejar dosa, orang mau bayar. Tapi untuk mengejar pahala, walaupun tidak bayar, orang segan. Ini yang dikatakan oleh Nabi, kamu mengharapkan ke surga, tapi kamu berat melaksanakan sesuatu yang bisa membawa kamu ke surga. Kamu ingin jauh dari neraka, tapi tiap saat kamu lakukan perbuatan-perbuatan yang justru menjerumuskan kamu ke neraka. Idda'aitum an-najata minan nar wa ramaitum fiha anfusakum. Kamu ingin selamat dari neraka, tapi kamu lemparkan diri kamu ke neraka. Kamu ingin masuk surga, tapi berat sekali kamu melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa menyampaikan kamu di surga. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Jadi hal keempat yang merupakan perbendaharaan surga adalah la haula wa la quwata illa billah. Satu sisi ini merupakan ucapan yang memperberat timbangan akhirat. Pada sisi lain ini merupakan sikap hidup seorang muslim. Kesadaran batin yang sangat dalam bahwa tidak ada daya dan kekuatan kecuali Allah. Dan itu kita simbolkan pada saat memulai pekerjaan dengan Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Satu kesadaran moral, saya hanya bisa melakukan ini karena diberikan daya dan kekuatan oleh Allah. Lahirlah sikap tawadu, rendah hati, tidak melonjak menjadi angkuh dan sombong.